Salam Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Aubameyang kenang kemenangan 4-2 atas Tottenham. Menjelang pertemuan akhir pekan ini, Aubameyang mengingat kembali pertandingan 2 Desember 2018 lalu saat Arsenal menghajar Tottenham 4-2. Saat itu, Auba mencetak gol pertama untuk membawa Arsenal unggul Aubameyang scores! Dan gol kedua untuk menyamakan kedudukan. Ketika saya mengenang kembali London Derby pertama saya di Emirates Stadium, saya masih merinding. Buka Aubameyang di laman resmi Arsenal. Beberapa hari lalu saya bicara dengan Laka dan kami sama-sama berkata bahwa kami akan senang bermain di pertandingan seperti itu lagi. Tambahnya, pertandingan nanti malam akan dimainkan di Emirates Stadium. Sebab itu, dengan dukungan fans, Aubameyang merasa optimistis bisa meraih kemenangan. Arteta masih rahasiakan starting line up versus Tottenham. Arsenal akan menjamu Tottenham di Emirates Stadium dalam lanjutan Premier League. Bukan sekedar raihan 3 poin, namun ada gengsi yang dipertaruhkan. Sebab itu, pilihan kiper dari Arteta bakal lebih disorot. Beberapa laga terakhir, Arteta memilih Ramsdale untuk duel Premier League dan Leno untuk Piala Liga. Lantas, siapa yang akan main kontra Spurs nanti? Selamat telah mencoba. Anda akan melihat line up kami minggu besok. Seperti yang Anda tahu, kami tidak bisa membocorkan apapun. Ujar Arteta di Arsenal.com. Untungnya, sekarang Arteta bisa memaksimalkan skuad Arsenal karena semua pemain sudah fit. Dia juga bisa menurunkan Alexander Lacazette. Ada pula Granit Xhaka dan Thomas Partey yang sudah fit. Meski begitu, Arteta masih tidak mau membocorkan apapun untuk pertandingan nanti. Soal paceklik gol Aubameyang dan spekulasi Lacazette. Arsenal tentu sangat membutuhkan tenaga ekstra dari setiap pemain untuk laga melawan Tottenham, khususnya gol-gol dari Aubameyang. Sayangnya, sejauh ini Auba baru mencetak 1 gol di Premier League. Aubameyang akan mencetak banyak gol. Dia sudah mendapatkan peluang dan kami harus menciptakan lebih banyak peluang untuk dia. Kami tahu bagaimana akhirnya, ujar Arteta di situs resmi klub. Mengamati komentar tersebut, Arteta tampak sangat percaya diri pada Aubameyang. Dia juga menunjukkan kepercayaan diri yang sama terkait Lacazette, di mana sejak musim panas lalu, sang pemain dikabarkan bakal dilepas Arsenal. Musim masih panjang, segala hal bisa terjadi, situasinya terbuka. Dia hanya perlu berkonsentrasi memberikan performa terbaik dan berkontribusi pada tim. Lanjut Arteta. Martin Odegaard ingin bobol gawang Tottenham lagi. Salah satu pemain yang sudah merasakan serunya Derby London Utara adalah Martin Odegaard. Playmaker Norwegia itu pernah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Spurs di pertemuan terakhir musim lalu. Odegaard mengungkapkan bahwa dia ingin menikmati kesempatan untuk mencetak gol melawan Spurs sekali lagi. Hanya pertandingan terakhir musim lalu ketika kami memiliki 10 hingga 12.000 penggemar. Kami melihat bahwa itu adalah peregangan yang bagus, jadi dengan penonton itu akan menjadi sangat keren. Gol lain melawan Tottenham akan menyenangkan, ujar Odegaard kepada TV2. Meskipun pemain berusia 22 tahun itu belum menjadi pemain Arsenal untuk 1 tahun kalender penuh, Odegaard menunjukkan fakta bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang rivalitas yang dimiliki The Gunners dengan Spurs. Arteta sebut Tomiyasu pemain luar biasa. Takehiro Tomiyasu diperkirakan akan mempertahankan posisinya untuk pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Mikel Arteta percaya bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi bagian kunci dari skuadnya saat ini. Saya terkesan dengan cara dia beradaptasi
dan cara dia mendapatkan apresiasi semua orang. Kata Arteta dilansir dari Sports Mall. Dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri melawan Norwich dan kemudian pertandingan Premier League melawan Burnley. Saya pikir dia luar biasa, tambahnya. Tomiyasu sendiri datang setelah Chambers dan Cedric Soares gagal tampil mengesankan di awal musim ini, sementara Hector Bellerin harus dipinjamkan ke Real Betis karena mengalami penurunan performa yang drastis dalam beberapa musim terakhir akibat cedera. Gabriel Martinelli tidak akan diberi kesempatan lawan Tottenham. Gabriel Martinelli tampil mengesankan melawan Wimbledon dan menempatkan dirinya dalam persaingan untuk menjadi starter melawan Tottenham. Akan tetapi, mantan pemain Arsenal Kevin Campbell yakin Arteta tidak akan melakukan hal yang sama pada Martinelli. Itu tidak terjadi, tetapi saya yakin Martinelli memiliki permainan yang bagus melawan Wimbledon. Sangat menyenangkan ketika dia mendapat kesempatan. Dia membuat perbedaan, kata Campbell kepada podcast Highbury Squad. Meskipun tidak akan berada di starting line up melawan Spurs, pemain berusia 20 tahun itu masih bisa membuat dampak dari bangku cadangan jika Arteta memberinya kesempatan. Faktanya, striker asal Brasil itu tidak bermain untuk 3 pertandingan terakhir The Gunners di Premier League. Real Madrid tolak tawaran Arsenal untuk Marco Asensio. Marco Asensio menjadi berita utama minggu ini saat ia mencetak hat-trick untuk tim asuhan Carlo Ancelotti dalam kemenangan 6-1 atas mantan timnya Real Mallorca. Stasiun radio Spanyol Cadena SER memberitakan bahwa Real Madrid menerima satu tawaran resmi dari Arsenal untuk Asensio musim panas ini, dengan tawaran sebesar 34 juta pound sterling. Real Madrid mengindikasikan bahwa mereka masih menghargai kontribusi Asensio dengan menolak pendekatan itu, meskipun mengizinkan Odegaard yang bergabung dengan The Gunners dalam kesepakatan permanen. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!